Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Bapak Ibu dan Saudara, beberapa waktu yang lalu di Netflix ada film yang berjudul Squid Game. Squid Game ini adalah serial yang menggambarkan hidup adalah sebuah permainan di mana hanya orang terkuat, terkaya, dan paling cerdas yang bisa menang. Jika kamu gagal, kamu akan tersingkir. Mungkin terdengar seperti cerita fiksi, tetapi inilah realita yang banyak orang alami setiap hari. Kita hidup dalam dunia yang penuh tekanan dan harus bersaing di sekolah, di tempat kerja, bahkan dalam pergaulan sosial. Jika kita tidak lebih baik dari orang lain, kita takut tertinggal. Serial Squid Game menggambarkan dunia seperti ini dengan sangat ekstrim. Para pesertanya berjuang mati-matian bukan hanya untuk kemenangan, tetapi untuk bertahan hidup. Mereka harus mengalahkan satu sama lain, bahkan mengorbankan teman sendiri untuk menunjukkan bagaimana dunia seringkali mendorong kita untuk berpikir, kalau kamu tidak menang, kamu akan kalah. Tapi apakah hidup memang seperti ini? Apakah Tuhan benar-benar ingin kita hidup dalam pola pikir yang kompetisi dan kejam ini? Bapak Ibu dan Saudara, dunia mengajarkan hidup adalah kompetisi. Dunia menanamkan pemikiran bahwa sukses harus diperjuangkan dengan usaha sendiri. Orang sering rela mengorbankan nilai moral demi mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Dalam Squid Game, peserta harus mengalahkan orang lain demi bertahan hidup. Ini mencerminkan bagaimana manusia bisa berubah ketika hanya fokus pada kemenangan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil kerja keras manusia. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan melayani, bukan bersaing dengan sesama. Tuhan tidak menilai kita berdasarkan pencapaian dunia, tetapi berdasarkan hati yang mau percaya dan taat kepadanya. Kita tidak perlu bersaing untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Keselamatan kita bukan hasil kerja keras atau prestasi kita, melainkan pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Tuhan tidak ingin kita hidup dengan pola pikir siapa yang paling kuat, dia yang menang. Tuhan ingin kita hidup dalam kasih karunia, bukan kompetisi. Banyak orang yang berpikir bahwa uang, kesuksesan, dan kekuasaan adalah tujuan utama hidup. Itulah sebabnya mereka rela melakukan apa saja, bahkan hal yang salah demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun Alkitab memperingatkan kepada kita, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dalam Squid Game, para peserta masuk ke permainan karena mereka memiliki masalah keuangan. Mereka begitu terjebak dalam jerat uang hingga rela mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Sama seperti dalam kehidupan nyata, banyak orang terjebak dalam siklus kerja keras tanpa henti, mencari uang sebanyak mungkin, tetapi akhirnya kehilangan damai sejahtera, kehilangan keluarga, dan bahkan kehilangan iman mereka. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Hidup bukan tentang seberapa kaya atau sukses kita, tapi bagaimana kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, percayalah kepada anugerah Tuhan, bukan hanya kepada usaha kita sendiri. Kita tetap harus bekerja keras, tapi jangan pernah berpikir bahwa kesuksesan kita hanya bergantung pada diri kita sendiri. Tuhanlah yang memberikan berkat dan membuka jalan bagi kita. Jangan mengorbankan prinsip kebenaran demi kesuksesan duniawi. Jangan tergoda untuk berbohong, menipu, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan demi mendapatkan keuntungan. Hiduplah dengan kasih karunia dan belas kasihan. Dunia mungkin mengajarkan untuk bersaing dan menjatuhkan orang lain, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menolong dan mengasihi sesama. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan dan persaingan yang tidak sehat, tapi kita dipanggil untuk hidup menerima kasih karunia Tuhan dan membagikan kepada orang lain. Hidup bukan tentang menjadi yang paling kuat, tetapi tentang hidup dalam kasih Tuhan dan berbagi kepada sesama. Hari ini, tinggalkan pola pikir dunia yang mengajarkan bahwa hidup harus kompetisi. Mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perenungan firman yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan tidak suka bahwa kami hidup hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami mengorbankan segala cara demi mendapatkan kedudukan, kekayaan, kesuksesan. Tuhan ingin kami terus datang kepada Tuhan. Tuhan ingin untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan ingin kami boleh memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Untuk itu Tuhan berkati setiap kami, tolonglah setiap kami Tuhan. Supaya kami di dalam bekerja pun kami ingat Tuhan. Di dalam kami hidup kami ingat Tuhan. Dan Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Supaya apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.